Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Wajibat. Kita masih membahas Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Pembatal keislaman yang ke-9, man i'taqada anna ba'dun nasi yasa'uhu al-khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasa'a al-khadira al-khuruju an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafirun. Barang siapa memiliki keyakinan bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Khadir boleh keluar dari syariat Musa alaihi salam, maka dia kafir. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pembatal Islam yang ke-9 adalah keyakinan boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meyakini dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Kata penulis, wa hadzan naqidu zahirun wadihun wal iyazu billah. Pembatal ini sangat jelas sekali, wal iyazu billah. Wa kufru mu'taqidihi azharu minas syamsi fi wastin nahar. Kekufuran orang yang meyakininya lebih jelas, lebih terang daripada matahari di siang bolong. Jadi orang yang punya keyakinan seperti ini, dia jelas-jelas kafir. Wal adillatu ala zalika minal kitabi was sunnati katsiratun jiddan. Dalil mengenai hal ini dari Al-Quran dan Sunnah banyak sekali. Asharu min antuzkaru, terlalu populer untuk disebutkan, saking banyaknya, saking seringnya kita mendengarkannya. Wa aksaru min antuhsara, terlalu banyak untuk dihitung. La takhfa illa ala man a'mallahu basiratahu wa tamasa ala qalbihi. Tidak samar kecuali bagi orang yang Allah butakan penglihatannya dan Allah menutupi hatinya. Jadi kalau ada orang yang tidak tahu dalilnya, keterlaluan. Berarti Allah telah butakan ya pandangannya, Allah telah menutupi hatinya. Dalilnya sangat banyak orang yang punya
keyakinan seperti ini kafir. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata penulis, faman taqada anna ba'dun nasi yasa'uhu al-khuruju, barang siapa yang meyakini bahwasanya sebagian orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dia menyangka dia sudah tidak memerlukan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dia ingin keluar darinya, atau dia senang keluar darinya, faqad khala'a ribaqatal Islam min unuqihi, maka dia telah melepas tali Islam dari lehernya. Dia kafir. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keyakinan kufur. Keyakinan boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada orang-orang yang punya keyakinan seperti ini. Di sana ada orang-orang yang punya keyakinan seperti ini. Di antaranya ya disebutkan oleh penulis yang punya keyakinan seperti ini, wa hadzal naqidu innama ya'taqiduhu gulatus sufiyah wa asbahuhum. Pembatal ini diyakini oleh orang-orang sufi yang ekstrim dan yang semisal dengan mereka. Orang-orang sufi yang ekstrim, gulatus sufiyah, mereka punya keyakinan seperti ini. Allazina dhahika alaihimus syaitan, orang-orang yang ditertawakan oleh syaitan. Wa khada'ahum, setan menipu mereka. Wa zayyana lahum su'a a'malihim, dan setan menghias-hiasi buruknya amalan mereka ini. Fa'ata'uhu wattaba'u ahwa'ahum, maka mereka mentaatinya dan mengikuti hawa nafsu mereka. Fahum bijahlihim yujawwizuna liman hasalat lahu bizamihim martabah al-ilmi wal ma'rifah al-khuruj anis syariah. Mereka ya, karena kejahilan mereka, karena kebodohan mereka, mereka membolehkan orang-orang yang mereka anggap telah sampai pada tingkat ilmu dan ma'rifat untuk keluar dari syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang sudah mencapai ma'rifat, dia boleh keluar dari syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuskituna anhu at-takalif, dan mereka menggugurkan darinya takalif, beban-beban syariat. Wa hadza kufrun wa khurujun anil Islam. Ini merupakan kekafiran dan keluar dari Islam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sufiyah, orang-orang sufi yang ekstrim, mereka punya keyakinan orang yang telah mencapai derajat ma'rifat, maka dia tidak lagi butuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa alasan mereka? Alasan mereka, dia sudah sampai kepada Allah.
Rasulullah hanya diutus untuk orang awam. Sehingga mereka ini sedangkan mereka ini adalah orang-orang khusus yang telah sampai kepada Allah sehingga tidak membutuhkan Rasulullah. Ini alasan mereka. Mereka sudah sampai kepada Allah. Udah enggak butuh lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya untuk orang-orang awam. Adapun mereka orang-orang khusus yang telah sampai kepada Allah sehingga mereka tidak butuh lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga punya keyakinan bahwa hukum-hukum taklif sudah gugur dari mereka. Alasannya mereka sudah sampai kepada Allah. Akibatnya mereka tidak lagi mengerjakan salat dan tidak beribadah kepada Allah. Menurut mereka, ibadah itu hanya menjadi kewajiban orang-orang awam. Perintah dan larangan, hukum halal dan haram hanya berlaku bagi orang-orang awam yang belum sampai kepada Allah. Adapun orang-orang khusus yang telah sampai kepada Allah, tidak ada lagi istilah halal dan haram. Akibatnya apa? Mereka menghalalkan zina, liwat, homoseksual atau lesbi, dan hal-hal yang diharamkan lainnya. Ini keyakinan mereka. Wa hadza kufrun wa khurujun anil Islam. Ini merupakan kekafiran dan keyakinan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang benar para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum taklif tidak gugur kecuali bagi orang yang hilang akalnya atau orang yang sudah meninggal dunia. Selama kita masih hidup, kita masih waras, maka hukum taklif itu berlaku bagi kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembahnya sampai kita meninggal dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Al-yakin di sini maknanya al-maut. Jadi beribadah kepada Allah sampai kita meninggal dunia. Beban-beban syariat tidak gugur dari kita sampai kita meninggal dunia atau sampai seseorang hilang akalnya. Barang siapa meyakini bahwa hukum taklif dari Allah gugur darinya karena dia telah sampai kepada Allah, maka ini adalah kedustaan atas nama Allah dan kufur terhadap risalah Allah. Tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun sudah mencapai tingkatan tinggi dalam hal ibadah atau dalam hal ilmu dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang-orang yang telah mencapai tingkatan tinggi dalam beribadah kepada Allah. Dalam hal ilmu dan ma'rifatullah, mereka tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai mereka meninggal dunia. Semestinya semakin bertambah ilmu seseorang, semakin bertambah pula ketaatan dan ittiba'nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah sebaliknya. Semakin ma'rifatullah justru semakin jauh dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Amalan yang paling bagus adalah amalan yang ikhlas dan amalan yang paling sesuai tuntunan Rasul. Amalan yang sesuai syariat Rasul itu amalan yang paling bagus. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang mengadakan kematian dan kehidupan tujuannya supaya Allah menguji kita, siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Yang paling bagus amalnya adalah orang yang paling ikhlas dan yang paling ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seharusnya semakin bertambah ilmu kita, maka kita semakin taat dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala al-allamatu Ibnul Qayyim rahimallahu taala fi nuniyatihi, fal kufru laisa siwal inadi wa raddi ma jaa ar-rasulu bihi liqauli fulani. Kekufuran itu tidak lain melainkan pembangkangan dan penolakan terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya karena ucapan fulan. Jadi menolak, membangkang terhadap apa yang dibawa oleh Rasul itu adalah kekufuran. Fanzur la'allaka hakaza dunallati qad qalaha fatabu'a bil khusran. Maka perhatikanlah, barangkali kamu telah melakukan hal itu, yakni kamu telah mengikuti selain yang dikatakan oleh Rasul sehingga kamu akan menyesal. Fa idza kana raddu ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kufran, fa kaifa bil khuruji an syari'atihi bil kulliyah. Apabila menolak apa yang dibawa oleh Rasul itu adalah kekufuran, lalu bagaimana lagi dengan keluar dari syariat beliau secara keseluruhan? Tentu ini lebih kufur lagi. Tentu ini lebih kufur lagi. Ya, ini kelompok yang pertama yang mengatakan boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah gulatus sufiyah. Ya, kelompok sufi yang ekstrim dan orang-orang yang semisal mereka. Ya, di sana juga ada paham atau keyakinan yang mengatakan perlunya memisahkan antara agama dan negara. Ya, seperti kaum sekuler. Kaum sekuler yang mereka punya keyakinan perlunya pemisah antara agama dan negara. Agama dan ibadah menurut mereka tempatnya di masjid. Adapun masalah muamalah dan berbagai hukumnya serta hukum politik tidak termasuk ajaran agama Rasulullah. Mereka menyatakan bahwa agama itu milik Allah, sedangkan tanah air itu milik semua orang. Maksud mereka, agama itu diletakkan di belakang. Agama tidak mempunyai hak dalam urusan negara, baik dari segi politik, ilmu ekonomi, dan bidang lainnya. Ini sebagaimana dinyatakan dalam ungkapan kuno, biarkan milik Allah untuk Allah dan milik kaisar untuk kaisar. Tidak ada agama dalam urusan politik dan tidak ada politik dalam urusan agama. Semua ini dimaksudkan untuk memisahkan agama dari semua segi kehidupan
dan membatasi agama hanya dalam urusan ibadah saja. Mereka ini menyerupai kaum Nasrani dan tindakan mereka pada abad-abad pertengahan. Mereka ini mengatakan bahwa seseorang boleh keluar dari syariat Muhammad dalam bidang politik dan muamalah. Ini juga kekufuran. Ya, jadi paham sekuler itu kekufuran. Memisahkan antara agama dengan negara. Agama mengatur semua urusan. Semuanya sudah ada dalam agama. Agama juga mengatur muamalah. Masalah politik semuanya lengkap. Dalam agama semuanya diatur. Tidak boleh dipisah-pisah. Kalau dia pisah berarti ada syariat Muhammad yang dia tinggalkan, yang dia keluar darinya. Jadi siapa yang punya keyakinan boleh keluar dari seluruh syariat Muhammad atau sebagian syariat Muhammad, ini merupakan kekufuran. Ini merupakan kekufuran. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya intinya siapa yang punya keyakinan boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya baik itu seluruhnya atau sebagiannya, maka dia telah kafir, keluar dari Islam dan batal Islamnya. Kemudian kata penulis, wa amma ihtijajuhum bil Khadir, adapun alasan mereka dengan Nabi Khadir, wa annahu wasi'ahu al-khuruj an syariati Musa alaihissalam, bahwasanya Khadir boleh keluar dari syariat Musa alaihissalam. Mereka punya alasan. Mereka punya alasan, mereka punya hujjah. Kata mereka, buktinya Nabi Khadir keluar dari syariat Musa. Fahadza dalilun ala jahlihim wa qillati ma'rifatihim. Ini adalah dalil karena kebodohan mereka dan minimnya pengetahuan mereka. Ini dalil yang tidak pas. Fa innahu la yakhfa ala man indahu adna ilmin wa basiratin anna risalata Muhammadin ibni Abdillahi ammatun li jami'is saqalain ila yaumil qiyamati. Sesungguhnya tidak samar bagi orang yang punya sedikit ilmu dan basirah bahwasanya risalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu umum li jami'is saqalain, bagi seluruh manusia dan jin, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diutus kepada seluruh manusia, seluruh jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 158, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diutus kepada seluruh manusia. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya
yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, kepada manusia dan jin. Kemudian dalam hadis, wa kama sabata fi sihah min ghairi wajhin anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa kitab yang sahih dari beberapa jalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala fima faddalahu Allahu bihi alal anbiya. Beliau bersabda tentang keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau dari nabi-nabi yang lain. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan. Ya, nabi yang lain, nabi-nabi yang sebelumnya diutus kepada kaumnya secara khusus, sementara aku diutus kepada manusia secara umum. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus kepada seluruh manusia, sehingga wajib bagi seluruh manusia untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah beliau diutus, wajib bagi seluruh manusia dan jin untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib mengikuti syariat beliau. Fada'watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syamilatun li jami'il ibad. Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syamilah, mencakup seluruh hamba. Laisa li ahadin al-khuruju an mutaba'atihi wa ta'atihi. Tidak boleh bagi seorang pun keluar dari mengikuti beliau dan mentaati beliau. Walal istighna an risalatihi. Gak boleh ada yang merasa tidak membutuhkan terhadap risalah beliau. Amma risalatul mursalin qablahu fahiya khassatun ila qaumihim. Adapun risalah para rasul sebelumnya, sebelum beliau, maka itu khusus untuk kaumnya. Itu khusus untuk kaumnya. Jadi kita harus pahami dulu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia. Dan kita wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, min ahli nar, termasuk penghuni neraka. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadi, la yasma'u bi ahadun min hadzil ummati yahudiyyun wala nasraniyun summa yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Artinya, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar aku telah diutus, kemudian dia tidak beriman kepada apa yang aku bawa, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Orang yang tidak beriman kepada Nabi SAW kana min ashabin nar, maka dia termasuk penghuni neraka. Wajib bagi semua manusia, bahkan semua jin, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, untuk beriman kepada Nabi SAW, karena beliau diutus kepada seluruh manusia dan jin. Yang berbeda dengan rasul-rasul sebelumnya. Mereka diutus kepada kaumnya, tidak diutus kepada seluruh manusia. Wa Musa alaihissalam lam yub'ats ilal Khadir alaihissalam
Musa alaihissalam tidak diutus kepada Khadir alaihissalam. Wala aujaballahu alal Khadir mutaba'atahu wa ta'atahu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kepada Khadir untuk mengikuti dan mentaati Musa alaihissalam. Berarti Khadir tidak punya kewajiban untuk mengikuti Musa. Khadir tidak punya kewajiban untuk mentaati Musa. Kenapa? Karena Musa tidak diutus kepada Khadir. Allah tidak mengutus Musa kepada Khadir. Sehingga Khadir tidak punya kewajiban untuk mengikuti Musa alaihissalam. Berbeda dengan kita. Kalau kita, Nabi utus kepada kita semuanya. Nabi diutus kepada seluruh manusia, sehingga kita punya kewajiban untuk beriman kepada Nabi SAW, untuk mengikuti beliau dan mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diutus kepada kita, kepada seluruh manusia. Adapun Khadir, Nabi Musa tidak diutus kepadanya, sehingga dia tidak punya kewajiban untuk mengikuti dan mentaati Musa alaihissalam. Bal qad sabata fi sahihain anna al-Khadir qala li Musa. Bahkan telah diriwayatkan dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya Khadir berkata kepada Musa, "Ya Musa, inni ala ilmin min ilmillah. Allamanihi la ta'lamuhu anta." Wahai Musa, sesungguhnya aku memiliki ilmu dari ilmu Allah yang Allah ajarkan kepadaku yang kamu tidak mengetahuinya. Jadi Khadir punya ilmu yang tidak diketahui oleh Musa. Ilmu tersebut diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anta ala ilmin min ilmillah 'allamakahu Allahu la a'lamuhu. Dan engkau juga punya ilmu dari ilmu Allah yang Allah ajarkan kepadamu yang aku tidak mengetahuinya. Jadi Khadir punya ilmu yang tidak diketahui oleh Musa, dan Nabi Musa punya ilmu yang tidak diketahui oleh Khadir. Nah, ini jelas ya, ilmu seseorang berbeda-beda. Hatta ilmu para nabi pun berbeda-beda. Ilmu kita pun berbeda-beda. Terkadang kita mengetahui sesuatu sementara orang lain tidak mengetahuinya. Atau sebaliknya, terkadang orang lain mengetahui sesuatu sementara kita tidak mengetahuinya. Ilmu kita berbeda-beda. Fadalla hadzal hadis ala annal Khadir nabiyyun yuha ilaihi. Kata penulis, hadis ini menunjukkan bahwasanya Khadir adalah nabi yang diberi wahyu. Kama ikhtarahu katsirun min ahli ilmi wa qarrarahu ghairu wahid minal muhaqqiqin. Ya, sebagaimana banyak ulama memilih pendapat ini, dan banyak muhakkik qarrarahu menetapkan pendapat ini, pendapat bahwasanya Khadir adalah nabi. Khadir adalah nabi. Kalau Khadir nabi, ya berarti Khadir tidak punya kewajiban untuk beriman kepada untuk mengikuti Musa alaihissalam, untuk mentaati Musa alaihissalam, karena dia seorang nabi. Dia seorang nabi. Dia punya ilmu yang tidak dimiliki Musa, dan Musa juga punya ilmu yang tidak dimiliki Khadir. Ya, sebagaimana Khadir tidak punya kewajiban mengikuti Musa, demikian pula Musa tidak punya kewajiban mengikuti Khadir. Wa yadullu lidzalika zahirul Qur'an, dan hal ini telah ditunjukkan oleh zahir Al-Qur'an.
Fatabayyana anna al-Khadir la yalzamuhu ittiba'u syariati Musa alaihi wassalam. Maka jelaslah bahwasanya Khadir, ya, dia tidak punya kewajiban, tidak punya keharusan mengikuti syariat Musa alaihi salam. Fal ihtijaju bihi ala jawazil khuruji an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam batilun zahirul butlan. Maka berdalil, ya, dengan Khadir tentang bolehnya keluar dari syariat Muhammad SAW ini jelas-jelas batil. Jelas-jelas batil. Ya, jadi ingat, ya, bedanya apa? Bedanya kalau Nabi Muhammad SAW diutus kepada kita, diutus kepada seluruh manusia, sehingga kita punya kewajiban mengikuti syariat yang beliau bawa. Kita tidak boleh keluar dari syariat beliau. Adapun Khadir, ya, Nabi Musa tidak diutus kepada Khadir. Nabi Musa diutus kepada kaumnya. Bahkan para ulama mengatakan Khadir adalah seorang nabi, sehingga Khadir boleh keluar dari syariat Musa karena, ya, dia seorang nabi. Kemudian Nabi Musa tidak diutus kepadanya. Beda dengan Nabi Muhammad SAW, boleh diutus kepada kita, kepada seluruh manusia, dan kita punya kewajiban untuk mengikuti syariat yang beliau bawa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji dari para nabi terdahulu bahwa jika Nabi Muhammad SAW telah diutus, sedangkan salah seorang di antara mereka hidup, maka dia harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini janji yang telah Allah ambil dari para nabi. Wahai para nabi, kalau salah seorang di antara kalian masih ada ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka dia wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kita lihat dalilnya. Ya, kata penulis, innahu la yakhfa anna Allah Ta'ala akhadha al-mitsaqa minal anbiya alaihimus salam bi annahum in adraku nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ay yutabi'uhu wa yansuruhu. Kemudian sesungguhnya tidak samar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari para nabi alaihimussalam, yaitu jika mereka bertemu dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyutabi'uhu wa yansuruhu, maka mereka harus mengikutinya dan menolongnya. Kalau ada nabi yang masih hidup setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka nabi tersebut harus mengikuti Nabi Muhammad dan menolong beliau sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 81. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqarartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqararna qala fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, la tu'minunna bihi, maka kalian harus beriman kepadanya dan menolongnya.
Allah Subhanahu wa taala berkata, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian? Apakah kalian mengakui dan menerima perjanjian ini? Qalu aqrarna, kata para nabi, para rasul, kami mengakui. Qala fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Kemudian Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Qala fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Kata Allah, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian. Ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalil yang menunjukkan kalau seandainya ada nabi yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka dia wajib beriman kepada nabi dan wajib menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana al-anbiya al-kiram alaihimus salam yajibu alaihim wa yalzamuhum ittiba'u nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam in adrakuhu fa kaifa biman huwa dunahum minal ulama'i wal ubadi wasairis saqalain. Apabila para nabi yang mulia alaihimussalam, wajib bagi mereka dan harus bagi mereka mengikuti nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika mereka bertemu dengannya, jika mereka mendapatinya. Lalu bagaimana lagi dengan orang-orang yang huwa mandunahum, orang-orang yang berada di bawah para nabi, minal ulama, dari kalangan ulama, orang-orang yang berilmu, wal ubad, ya, ahli ibadah, wasairis saqalain, dan seluruh manusia dan jin. Kalau para nabi saja mereka wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW kalau mereka ketemu dengan Nabi Muhammad, lalu bagaimana lagi dengan orang-orang yang berada di bawah mereka, orang-orang yang levelnya berada di bawah para nabi dari kalangan ulama, ubad, dan seluruh manusia dan jin. Dan nanti, ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa alaihissalam dia mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa dia memenuhi janji yang telah dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di antara tanda-tanda kiamat besar nuzulu Isa, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal. Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad atala al-kalam fi hadhil mas'alah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi kitabi tasawwufi min al-fatawa faman ahabba ziyadah falyarji ilaihi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau telah membahas, ya, secara panjang lebar masalah ini dalam kitab tasawuf, ya, minal fatawa, dari fatwa beliau. Faman ahabba ziyadah, siapa yang ingin tambahan, ya, falyarji ilaihi, maka silakan dia merujuk kepadanya. Ya, intinya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Kita wajib, ya, mengamalkan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh keluar darinya. Siapa yang punya keyakinan boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafirun, maka dia kafir, kharijun anil Islam, keluar dari Islam. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.